Minggu 21 Mei 2023 merupakan Minggu Paskah yang ke-7A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Kutipan Injil Yohanes itu sebenarnya doa Yesus ataukah doa Yohanes? Kalau melihat subjek dan objek dari kalimat-kalimat awal, tampak seperti rangkaian kata-kata dari Yohanes, bukan Yesus. Namun secara keseluruhan tampak dimaksudkan doa Yesus. Bagaimana berdoa yang manjur? Itulah pertanyaan yang sering aku dengar. Manjur seperti apa? Apakah seperti mantra yang pasti berhasil menghasilkan sesuatu? Ataukah pada suatu kesempatan aku ditanyai seseorang mengapa Yesus yang adalah Tuhan berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Dalam kutipan Injil Yohanes tampak jelas bahwa Yesus berdoa kepada Bapanya. Sangat jelas dikatakan Yesus, "Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka." Yesus telah menyampaikan semua firman Bapanya. Yesus telah membuat para murid percaya bahwa Yesus datang dan diutus oleh Bapa. Terakhir, Yesus menyatakan bahwa ia berdoa untuk para muridnya. Maka, kiranya sangat jelas bahwa Yesus berdoa kepada Bapa untuk para muridnya. Menarik untuk diperhatikan adalah pernyataan Yesus bahwa ia datang dari Bapa, ia diutus oleh Bapa, dan segala firman yang disampaikannya merupakan firman Bapa. Masih dalam Injil Yohanes, pada satu bagian aku temukan bahwa Yesus menyatakan bahwa segala pekerjaannya adalah pekerjaan Bapa, atau dinyatakan bahwa Bapa bekerja melalui segala pekerjaan Yesus. Semua pernyataan Yesus itu menunjukkan keberadaan kesatuan ilahi antara Bapa dan Yesus, suatu kesatuan hidup yang melampaui gambaran manusiawi.
Keduanya menyatu tetapi tidak tercampur. Keduanya tetaplah dua pribadi ilahi yang menghendaki keselamatan hidup umat manusia. Doa merupakan salah satu bentuk komunikasi. Aku membandingkan diriku dengan Yesus. Apakah doaku kepada Bapa lebih diperhatikan dibandingkan doa Yesus? Aku yakin 100% tidak. Doaku dan doa Yesus tidak dapat dibandingkan. Doa Yesus kepada Bapa mengungkapkan hubungan personal ilahi yang sangat intim. Ini tentu jauh berbeda dengan doaku. Sangat jelas bagiku pernyataan Yesus, keintiman hubungan itu dalam pernyataan Yesus ini. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Maka haruslah memandang doa Yesus secara berbeda. Tidak dapat disamakan antara doa manusiawi dengan doa Yesus. Doa Yesus melebihi komunikasi manusiawi yang dapat ditelusuri oleh nalar. Doa Yesus lebih merupakan konfirmasi ilahi atas apa yang telah dilakukan dan dikehendaki Yesus sendiri. Meski demikian, aku dapat belajar dari kehidupan doa Yesus. Sebagaimana relasi antara Yesus dan Bapa, aku menjalin relasi dengan Yesus dalam doa. Doaku bukanlah konfirmasi atas apa yang aku kehendaki. Doaku bertujuan membangun relasi intensif yang sebenarnya sudah dianugerahkan oleh Yesus. Doaku merupakan usahaku membangun kasih manusiawi dengan Yesus. Oleh karena itu, aku tidak peduli apakah doaku serba minta, karena aku hanya bisa meminta. Kalau tidak meminta kepada Yesus, kepada siapa lagi? Oleh karena itu aku pun banyak mengeluh kepada Yesus. Kalau tidak kepada Yesus, kepada siapa lagi di mana aku merasa aman? Yesus sendiri pernah bersabda, "Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berkorban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Bukankah Yesus tempat berharap bagiku untuk melepaskan beban hidupku? Menarik aku perhatikan adalah ungkapan syukur Yesus atas semua pekerjaan Bapa yang telah terpenuhi dalam dan melalui hidup Yesus. Dalam dan melalui pekerjaan itu, Bapa dipermuliakan. Demikian pula dengan Sang Putra, sekarang ini akan kembali kepada Bapa dan sekarang ini memohon untuk dipermuliakan dalam kesatuan kembali dengan Bapa. Syukur dalam doa itulah yang kuperhatikan. Apakah aku bersyukur atas karya Allah di dalam dan melalui hidupku? Sekali lagi aku tidak dapat menyamakan diriku dengan Yesus. Ada perbedaan substansial antara diriku dan Yesus. Namun bolehlah jikalau aku menggunakan pola refleksi penginjil Yohanes yang terpancar dalam doa Yesus, yakni syukur atas karya Allah di dalam hidup manusiawi. Pertama-tama aku tidak melihat bahwa aku digunakan oleh Allah untuk pekerjaan-pekerjaannya. Aku melihat bagaimana karya Allah dalam perjalanan hidupku. Luar biasa karya Allah. Bagaimana Dia menjagaku, bagaimana Dia memeliharaku, bagaimana Dia mencukupi segala kebutuhan hidupku. Aku bersyukur atas kasih karunia-Nya yang begitu besar. Aku tidak tahu apakah selama ini Allah menggunakan hidupku untuk karya-karyanya terhadap orang lain. Apakah aku berjasa bagi orang lain? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku berusaha membuka diri agar Allah menggunakan hidupku bagi kesejahteraan sesamaku. Menarik diperhatikan juga sifat personal dari doa, bahwa doa bersama dan resmi itu sangat penting, tidak aku pungkiri. Namun tidak kalah penting pula doa pribadi. Yesus secara pribadi intens dalam doa.
Ini juga sekaligus mengajarkan kepada para muridnya untuk selalu berdoa. Ya, Yesus selalu mengajak para muridnya untuk berdoa. Dari kutipan Injil Yohanes itu tampak bagiku bahwa Yesus tidak sekadar mengajukan kepentingan pribadinya kepada Bapa. Yesus mendoakan para muridnya. Yesus mendoakan gerejanya. Kehidupan kekal dan mempermuliakan Allah dalam hidup para murid menjadi perhatian dalam doa Yesus. Kehidupan kekal didoakan Yesus bagi para muridnya. Demikian pula mempermuliakan Allah dalam kehidupan para murid didoakan oleh Yesus. Oleh karena itu, pelajaran berharga bagiku adalah bahwa sifat personal doa di hadapan Allah sekaligus bersifat sosial. Aku mendoakan sesamaku tidak saja yang aku sayangi, tetapi sekaligus bagi kesejahteraan gereja dan seluruh umat manusia. Komunitas pendoa menjadi bahan permenunganku yang terakhir terkait dengan kutipan Injil Yohanes itu. Aku memikirkan bagaimana komunitas-komunitas umat beriman sungguh menampakkan diri sebagai komunitas-komunitas pendoa. Mereka tidak hanya memikirkan dan mendoakan diri sendiri, tetapi sekaligus kepentingan gereja universal dan seluruh umat manusia. Aku pikir itu penting tatkala aku merenungkan bagaimana umat beriman memiliki jangkauan perhatian secara global. Jauh lebih penting lagi kurasakan apabila umat beriman memiliki keprihatinan ilahi terhadap seluruh alam ciptaan. Betapa indah kurasakan tatkala umat beriman berkumpul dalam nama Yesus dan memiliki keterbukaan hati seluas samudera. Aku teringat kata-kata guruku, berdoa itu bagaikan menjaga api tetap berkobar. Api merupakan gambaran roh, semangat, atau gairah hidup. Berkobar menunjukkan nyala yang maksimal. Dengan demikian berdoa menunjuk pada usaha menggairahkan hidup tetap berada di puncaknya. Hal itu penting mengingat dinamika hidup menunjukkan kelesuan. Umat beriman tidak melarikan diri dari kenyataan negatif. Tidak pula lari ke minuman keras, nongkrong, ataupun hal negatif lainnya yang sifatnya hanya sementara menyenangkan. Dalam kelesuan hidup, umat beriman berlari kepada Allah. Dalam doa, umat beriman mengaturkan situasi hidupnya yang tentu akan didengarkan Allah. Allah tentu segera mengatasi kelesuan hidup. Komunitas pendoa juga mengungkapkan dan mewujudkan gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Yesuslah sang kepala yang memberikan dan mengarahkan tubuhnya, yakni gereja, dalam perjalanan menuju kebersamaan abadi. Sebagaimana disabdakan Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hadir. Komunitas pendoa dari umat beriman sungguh menyatakan kebersamaan gereja dengan Kristus. Oleh karena itu, komunitas pendoa dari umat beriman itu juga merupakan tanda sakramental bagi dunia. Komunitas ini mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus olehnya. Dengan demikian, komunitas pendoa dari umat beriman pun menerima anugerah hidup kekal hingga kesempurnaannya nanti. Selamat menantikan turunnya Roh Kudus. Amin.